Pak Didi, Ya, Mas. melanjutkan segmen sebelumnya, bukankah rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah? Artinya Allah sudah menentukan porsi si A, si B, si C sampai si Z atau itu udah sesuai dengan yang dia tetapkan. Nah, jadi fungsi kita tetap kita berikhtiar, cuman sampai sejauh mana kita berikhtiar? Artinya dalam perspektif Bapak, dalam korelasi dengan magnet rezeki tadi, sampai sekuat apa kita harus mencari rezeki itu? Tentunya kita ingin tidak terbatas Pak ya. Cuman kan untuk mengoptimalkan magnet rezeki yang sudah tertanam dalam diri kita sehingga bisa lebih maksimal dalam memperoleh hasil atau rezeki tadi. Ya. Pertanyaannya saya suka, Mas. Bagus sekali. Mas Fauzi, yang diatur oleh Allah itu caranya atau hasilnya? Hasil. Coba. Yang diatur caranya atau hasilnya? Saya tanya lagi. Yang diatur oleh Allah. Jangan dijawab lagi, nanti salah. Berarti saya jawab cara deh. Yang diatur Allah itu ada hasilnya. Berarti Allah, yang diatur oleh Allah adalah hasilnya. Yes. Nah, itu bagaimana Pak Didi? Ya, Allah itu hanya mengatur hasilnya. Allah itu kira-kira mengatakan begini ya. Beliau itu mengatakan begini. Hei manusia, hasilnya itu akan aku atur seperti usahamu apa. Kalau kamu melakukan cara-cara B, ya kamu akan mendapatkan hasil B. Kalau kamu melakukan cara-cara A, kamu akan mendapatkan hasil A. Nah, berarti itu kan hasil itu mengikuti dari tingkat daya tarik magnet itu. Daya tarik diri kita Pak ya? Yes. Oke. Nah, kalau usaha kita itu menarik rezeki itu di tempat kolam renang misalkan, yang ditarik apa Mas kira-kira? Yang ditarik itu ya rezeki kita dari orang-orang yang berenang. Betul. Dan yang kita lihat adalah pemandangan orang-orang yang berenang. Kalau kita menempel di tempat-tempat rel kereta api, ya yang kita tempel adalah semua yang melintasi atau semua yang ada di sekeliling kereta api tadi. Semua yang berkaitan dengan kereta api. Baik. Maka bagaimana Allah mengatur hasil dalam rangka upaya kita memagnetkan diri rezeki kita? Nah, berarti kan kita punya pilihan untuk meningkatkan cara, meningkatkan kemampuan dalam memantaskan diri untuk menerima hasil setinggi apapun kita mau. Nah, memantaskan diri artinya adalah ke mental lagi dong Pak, ke attitude. Artinya kita udah pantas nggak sih? Oh, kalau kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, berarti kita belum pantas. Cara kita bagaimana memantaskan diri? Kalau kita udah mengubah attitude nih, saya berlaku baik dengan setiap orang, tapi kita belum juga mendapatkan hasil yang hasilnya optimal, berarti masih kurang atau saya kurang baik, kurang senyum, kurang lebar atau bagaimana Pak? Mas, Allah itu sudah mengatur diri kita loh ya. Hambaku, iman saja nggak cukup. Anda harus berilmu. Ya nggak? Saya jadi ingat Bapak mirip-mirip tokoh bukan Pak ya? Oke baik. Artinya kita harus memiliki ilmu. Iman saja nggak cukup. Kita cuma modal senyum, sapa, salam. 3S gitu ya. Actionnya tidak dilakukan. Ingat ya, dalam motivasi itu yang terpenting adalah bukan semangatnya. Bukan yang sebelumnya itu mereka tidak semangat, kemudian dimotivasi jadi semangat. Habis itu lusuh lagi gitu, biasanya kan begitu. Lusuh lagi, manggil motivator lagi. Terus naik lagi, turun lagi. Apa harus setiap hari didampingi oleh motivator? Kan tidak mungkin. Yang terpenting berarti apa Mas? Memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Apa lagi Mas? Apa yang dilakukan dalam semangat itu? Apa yang dilakukan dalam semangat itu? Setelah ikhtiar lagi. Semangat, kemudian apa yang dilakukannya? Berarti cara-cara itu akan menentukan dan mempertahankan tingkat serapan dari magnet rezeki. Cara-cara yang harus dilakukan ketika untuk menarik magnet rezeki. Ini sepertinya bahasannya bisa diperpanjang sebenarnya Pak. Kita masih ada sedikit waktu lagi menuju segmen berikutnya. Saya ingin menanyakan semacam ini, artinya cara-cara yang dilakukan. Gini deh, cara paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia, oleh setiap pribadi, itu yang setiap hari bisa dilakukan, apakah dia bangun tidur,
sebelum tidur itu harus melakukan apa? Apakah mungkin dia mengucapkan, saya sehat, saya akan berjaya hari ini? Itu seperti apa Pak Didi? Mas Fauzi, rezeki itu siapa sih yang punya? Allah tentunya. Uang itu siapa yang punya? Uang itu Allah. Allah. Betul. Nah, Allah itu memberikan rezeki kepada manusia lewat juru bayarnya. Betul. Juru bayarnya ada siapa? Manusia juga. Nah, berarti kalau kita pengen rezekinya Allah, kita harus banyak-banyak bertemu dengan Manusia. juru bayar. Karena rezeki kita itu sesungguhnya dilewatkan dari orang-orang yang kita Ya. temui. Kita temui, kita kenal. Kita kenal, kita jumpai. Kalau misalkan kita bangun pagi, nggak bangun-bangun, Mati dong Pak. bangun untuk tidur lagi, bangun, makan, terus tidur lagi. Coba tanya aja dalam diri sendiri. Katanya mau jadi presiden, kok tidurnya siang-siang. Katanya mau jadi pengusaha sukses, omsetnya miliar rupiah, kok penunda. Katanya mau jadi pebisnis, kok nggak mulai-mulai. Banyakan konsep gitu Pak. Katanya mau jadi wali kota, kok Tapi nggak nyalonkan. sedikit sudah mengeluh. Nah, kalau saya memotivasi diri saya sendiri dalam konteks untuk memagnetkan saya rezeki saya ingat-ingat tujuan saya. Cita-cita saya apa? Katanya mau jadi motivator yang menginspirasi 15 juta sampai 10 juta orang. Kok belajarnya malas-malasan? Saya terus itu. Sehingga sampai saya ini stres, aduh. Nah, kalau misalkan bangun pagi, subuh, bangun. Sapa orang, halo Pak, saya Didi Madani. Sapa lagi orang, halo Pak, saya Didi Madani Pak. Halo, saya Didi Madani. PD. Kira-kira setiap hari ketemu dia sama orang, dengan orang-orang yang berbeda, dengan semangatnya, dengan keceriaan, dengan kepercayaan dirinya, waktunya sholat, tidak menunda, tidak mengeluh. Kira-kira 1 tahun orang ini jadi apa? Enaknya jadi apa Pak? Kalau Tentunya secara pribadi dia berubah dong. berubah kan? Berubah secara pribadi. Kalau orang ini tuh teman-temannya adalah orang-orang yang punya uang investor. Percaya pasti Pak. Nah, kira-kira Attitude-nya baik gitu tahun kan. lagi jadi apa dia? Besok Bisa jadi apa dia? pengusaha malah. Atau malah mungkin di atas itu Siapa yang jadi magnet? dia sendiri. Wow. Faktor. Baik pemirsa, kembali wow factor udah dijelaskan oleh Pak Didi Madani mengenai magnet rezeki. Sesaat lagi di segmen berikutnya kita akan memberikan kesimpulan. Tepatnya Pak Didi akan memberikan kesimpulan mengenai langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari untuk kita mempermudah, untuk kita mempercepat menjadi magnet rezeki bagi kehidupan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Business Motivation setelah yang satu ini.